5 kecerdasan keuangan. Kenapa kita harus memiliki kecerdasan keuangan? Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mendapatkan uang miliaran dari hasil tanah gusuran atau warisan, namun beberapa tahun kemudian terpuruk dalam hutang dan kembali hidup dalam kemiskinan. Atau, atlet profesional muda yang tinggal di rumah mewah pada masa jayanya, namun kemudian hidup di kolong jembatan saat masa-masa kejayaannya berakhir. Atau, artis sinetron yang dulunya sangat terkenal, namun harus mencari-cari pekerjaan atau sensasi serta bantuan dari teman-teman sekitar saat karir mereka sudah tidak bersinar lagi. Atau, apakah saat ini Anda sedang menghadapi masalah keuangan yang paling umum berikut ini? 1. Saat ini saya tidak menghasilkan cukup banyak uang. 2. Saya terjerat hutang besar. 3. Saya belum mampu membeli rumah untuk keluarga saya. 4. Saya punya tabungan 10 juta, sebaiknya saya investasikan kemana? 5. Anak saya mau masuk kuliah, tapi kami tidak punya cukup uang untuk membiayainya. 6. Saya tidak suka pekerjaan saya, tapi saya tidak sanggup berhenti. 7. Saya sudah lama ingin pensiun, tetapi saya tidak bisa. Karena anak saya masih memerlukan biaya untuk sekolah. 8. Orang tua saya saat ini sedang dirawat, dan saya tidak sanggup membiayainya kalau harus dioperasi. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berikut beberapa fakta yang bisa kita lihat. 1. Ternyata, memiliki uang yang banyak seperti para penerima gusuran atau harta warisan, atlet profesional dan artis sinetron terkenal, tidak dapat menjamin kehidupan Anda aman selamanya secara finansial. 2. Ternyata, pekerjaan dan bekerja keras pun belum mampu memecahkan masalah keuangan. Dunia ini penuh dengan para pekerja keras yang tidak punya banyak uang sebagai bukti nyata dari kerja keras mereka. Mereka menghasilkan uang, tetapi hanya cukup untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan, tetapi tidak bisa membiayai kehidupan yang mereka inginkan. Banyak orang yang bekerja tidak mampu membayar rumah, perawatan kesehatan yang layak, pendidikan dan bahkan menyisihkan cukup uang untuk masa pensiun. Lantas, apa solusi dari masalah keuangan tersebut? Kecerdasan keuanganlah solusinya. Kecerdasan keuangan dapat memecahkan semua masalah-masalah uang yang sebelumnya kita sebutkan. Ibaratkan seperti ini. Kalau Anda tidak berlatih mengerjakan soal matematika, Anda tidak akan bisa menjawab soal ujian matematika. Kalau Anda tidak bisa menjawab soal matematika, Anda tidak bisa lulus ujian matematika. Kalau Anda tidak lulus ujian matematika, Anda mendapatkan nilai F untuk mata pelajaran matematika. Mendapatkan nilai F, Anda tidak bisa lulus SMA. Lalu, Anda hanya bisa bekerja di restoran cepat saji dengan bayaran sesuai upah minimum regional. Itu adalah salah satu contoh betapa masalah sederhana bisa berubah menjadi masalah besar. Di lain pihak, kalau Anda rajin berlatih mengerjakan soal matematika, Anda menjadi pandai dan mampu menyelesaikan persamaan matematika yang makin rumit. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Anda menjadi seorang jenius matematika dan segala sesuatu yang dulu terlihat sukar, sekarang jadi terasa mudah. Begitu pula dengan kecerdasan keuangan. Begitu Anda berhasil menguasai kelima kecerdasan keuangan yang akan kita bahas, dan semakin banyak persoalan keuangan yang Anda pecahkan, maka Anda akan semakin kaya. Bukan Anda lagi yang mencari uang, tetapi uang yang mengejar Anda. Berikut 5 kecerdasan keuangan. 1. Menghasilkan lebih banyak uang. Maksudnya, semakin banyak uang atau penghasilan yang Anda dapatkan, semakin tinggi kecerdasan keuangan nomor 1 Anda. Contoh, si A mendapatkan penghasilan sebesar 10 juta per bulan. Sementara si B mampu memperoleh penghasilan sebesar 30 juta per bulan. Ini artinya, kecerdasan keuangan si B lebih tinggi daripada si A, karena si B mampu menghasilkan uang 20 juta lebih banyak daripada si A. Secara akademik, mungkin si A memiliki IQ yang lebih tinggi daripada si B, tetapi, dalam dunia nyata, si B mampu menghasilkan uang lebih banyak daripada si A. Kita juga mungkin pernah mendengar kisah orang-orang yang secara akademik gagal, tetapi di dunia nyata, mereka malah jauh lebih berhasil.
Sebut saja almarhum Bob Sadino dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan kita Ibu Susi Pujiastuti. Ingat selalu, banyaknya jumlah penghasilan yang Anda dapatkan, menggambarkan kapasitas atau kemampuan IQ keuangan nomor satu Anda. Kalau masih segitu-segitu aja, itu artinya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam diri Anda. Anda bisa mencari informasi sebanyak mungkin. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, sangat memungkinkan bagi Anda untuk menghasilkan uang yang lebih selain dari bekerja. Contoh, Anda bisa memulai bisnis online dengan berjualan di marketplace. Anda tidak harus bertatap muka dengan pelanggan Anda. Hanya memerlukan kemauan dan kreativitas. Peluang ada di mana-mana. 2. Melindungi uang Anda. Ada satu kebenaran sederhana. Dunia ingin mengambil uang Anda. Pemerintah mengambil uang kita secara sah melalui pajak. Saudara atau teman kita ingin mengambil uang kita dengan cara meminjam. Pengusaha ingin mengambil uang kita dengan cara membeli barang atau jasa mereka. Kreditor menginginkan uang kita dengan cara menawarkan pinjaman dengan bunga yang mencekik. IQ keuangan nomor 2 ini diukur dengan seberapa banyak uang yang dapat Anda lindungi atau Anda simpan. Contoh, orang yang membayar pajak penghasilan sebesar 20% versus orang yang membayar pajak penghasilan sebesar 30%. Orang yang membayar pajak lebih sedikit, memiliki IQ keuangan nomor 2 yang lebih tinggi. Contoh lainnya, orang yang harus membayar cicilan dengan bunga yang tinggi. Ini menunjukkan tidak hanya IQ nomor 2 yang rendah, tetapi juga IQ nomor 1 yang rendah. Karena, dia harus sering meminjam uang ke kreditor, sebab, kalau hanya mengandalkan penghasilan bulanan, itu tidak cukup. 3. Menganggarkan uang Anda. Membuat anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi keuangan Anda. Sebab, Anda memiliki rencana atau target mengenai jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran yang bersedia Anda keluarkan. IQ keuangan nomor 3 ini diukur dengan seberapa banyak surplus penghasilan yang Anda peroleh. Surplus penghasilan artinya, jumlah pemasukan lebih banyak dari jumlah pengeluaran. Contoh, orang yang memiliki penghasilan 10 juta per bulan, membelanjakan uangnya sebesar 6 juta dan berinvestasi sebesar 2 juta. Artinya, ia surplus 2 juta, sebab masih ada uang yang tersisa. Orang tersebut memiliki IQ keuangan nomor 3 yang lebih baik ketimbang orang yang memiliki penghasilan per bulan yang sama, namun jumlah yang ia belanjakan juga hampir sama, bahkan harus meminjam ke sana kemari. Untuk mampu hidup nyaman dan berinvestasi, terlepas dari seberapa besar penghasilan Anda butuh kecerdasan keuangan yang tinggi. Anda harus secara aktif membuat anggaran yang memberi Anda uang lebih. 4. Memutar uang Anda. IQ keuangan nomor 4 ini mengatakan, seberapa besar uang atau laba yang Anda hasilkan dari uang yang Anda putar dalam usaha, bisnis atau investasi. Misal, orang yang menghasilkan laba atau profit sebesar 50% dari uangnya, punya IQ keuangan nomor 4 lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya menghasilkan 5%. Seandainya Anda punya uang lebih 2 juta, mau Anda pakai untuk apa? Kalau kecerdasan keuangan Anda minim, dapat dipastikan bahwa kelebihan uang tersebut paling ditabung di bank yang bunganya gak seberapa. Ditambah inflasi, yang membuat nilai uang Anda menurun. Lebih parah lagi, Anda bisa saja tergiur dengan investasi yang menjanjikan keuntungan yang besar. Ujung-ujungnya penipuan. Kalau yang mengelola uang Anda dan memecahkan masalah keuangan Anda orang lain, Anda gagal belajar. Kecerdasan keuangan Anda tidak akan meningkat. Kalau kecerdasan Anda mumpuni, Anda tidak akan dengan mudah begitu saja mempercayai keuangan Anda kepada orang lain. Sebaliknya, Anda akan memiliki banyak cara bagaimana membuat uang bekerja untuk Anda. Itulah kecerdasan keuangan tertinggi. 5. Meningkatkan informasi keuangan Anda. Ada kata-kata bijak yang berbunyi, Anda harus belajar berjalan sebelum bisa berlari. Hal ini berlaku pada kecerdasan keuangan. Sebelum mencapai IQ keuangan nomor 4, memutar uang Anda perlu mempelajari dasar dan landasan kecerdasan keuangan. Meningkatkan kecerdasan keuangan adalah hal yang mudah kalau Anda memiliki landasan informasi keuangan yang kuat. Namun, kalau IQ keuangan Anda lemah, dan ada informasi keuangan yang baru, hal itu bisa membuat Anda bingung dan terlihat hanya memiliki nilai yang kecil.
Perlu Anda ketahui, informasi keuangan, ditambah dengan pengetahuan keuangan dan tindakan yang kuat, maka akan menjadi kekuatan yang hebat. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperkuat landasan keuangan Anda, hal yang dapat Anda lakukan adalah banyak membaca buku, mengikuti seminar, kursus, atau menonton video seperti ini. Masih ingat dengan analogi matematika sebelumnya? Ya, Anda harus mulai dengan 2 ditambah 2 terlebih dahulu, alias Anda perlu belajar berjalan sebelum bisa berlari. Perlahan tapi pasti, Anda akan menguasai kelima kecerdasan keuangan tersebut secara utuh. Yaps, itu dia 5 kecerdasan keuangan yang wajib Anda kuasai. Semoga Anda bisa memahami dan menguasainya demi kesejahteraan Anda dan keluarga. Terima kasih sudah menonton.